banting tulang. Tulangnya banting kayaknya. WWE terutama tulang istrinya. Kata. Iya. Ngopi lur. Balik lagi di Angkringan Podcast. Nah, pada Hari ini kita mau ngebahas tentang yang lagi viral, Apa itu, Pak? yang cukup bikin ibu-ibu geram masalahnya ini. Apa dapur, masalah dapur Hari kesel ibu-ibu se-Indonesia. se-Indonesia. Karena merasa di-prank dengan idolanya. Oh, ini Kejora ya. Biorka jangan-jangan si Kejora. Kejora. Suka ngeprank. Oh, iya. Tapi memang kita harusnya salut dengan laki-laki yang jago banting tulang. Tulangnya banting kayaknya. Terutama terutama tulang istrinya. Kasus. Tapi bukan katanya, itu udah rame gitu. Udah ada di media, berarti kata-kata Iya. kita aman. Benar. Nah, Wak, ini mungkin ibu-ibu dan juga para netizen juga udah tahu nih kasusnya. Cuma kan bingung ya kita nih sebagai bapak-bapak. Jadi tuh awal ceritanya nih kenapa bisa seheboh ini dan sampai penangkapan terus tiba-tiba dicabut. Aduh. Ya sebenarnya yang paling kacau tuh dari awalnya tuh udah naik sampai ke laporan polisi, Pak. Jadi si Lesti waktu itu tuh ngaku udah dibanting beberapa kali oleh suaminya. Nah, pada saat di hari itu juga, di malam itu juga dia langsung ngajuin laporan Ke kepolisian. Nah, dari situ yang namanya Lesti kan dianggapnya tuh dede-dede gemes lah. Dicintai sama ibu-ibu, dicintai netizen, orang-orang lugu, baik, soleh. Ternyata dapat perlakuan kayak gitu. Kayak di prank. Yang mendapatkan kekerasan. Iya. Tapi saat itu ketika dia bikin laporan, dia posisinya memang sudah gimana ya? Maksudnya sudah ada bukti visum atau Jadi, dia laporan dulu atau laporan dulu langsung visum, Pak. Jadi sebelum visum. Iya, dan hasil visumnya itu lebih kacau, Pak. Ternyata. nih, laporan ini nih ngejabarinnya apa nih waktu Jadi laporan? laporan itu KDRT sampai dislokasi leher, tulang leher, tetapi pada saat hasil laporan dan visumnya nggak ada itu pergeseran leher. Bohong berarti. Adanya apa? Adanya itu pergeseran dari lengannya. Dislokasi itu. Iya, karena ditarik. Oh, ditarik. Itu ditarik. Nah, sebab musabab KDRT-nya itu ternyata si Bilar ini suaminya itu ternyata ketahuan selingkuh, Wak. Cowok ganteng. Ya pasti banyak yang suka tapi kurang main cantik. Aduh, gimana sih mau ngomongin Ayo, Dika coba ajarin lah ilmu-ilmunya. Aduh, susah kalau udah ngomong-ngomong selingkuh itu. Nggak tahu karena Tindernya ke swipe up kebanyakan, nggak tahu. Pakainya Tindernya ternyata Tinder yang premium swipe up tuh. Cuma tapi emang siapa yang nggak mau ya sama Mas Bilar. Iyalah, tahu sendiri. Terkenal, artis, kaya raya. Iya, katanya tuh mobilnya banyak kan, mobil-mobil sport itu. Wah, Rumah mewah, sport. Mobil sepur. Mobil sport yang Tapi pintunya katanya ke atas. Isunya mobilnya ewa. Iya, bukannya nyewa, dikasih pinjam. Oh. Kalau nyewa kan bayar ya. Dikasih pinjam. Ini mungkin Jadi kata-kata endorse. Iya, mungkin butter engagement. Iya, saya nggak ngerti bahasa Inggris itu. Bingung. Kemungkinan si Rudy Salim Prestige nih yang punya showroom Prestige tuh ngasih ke si Rizky Bilar beberapa mobilnya yang pernah di review sama si Andre itu. Oh, Andre Taulani. Oh,
di review sama Andre Taulani, sampai ada Ferrari, terus Lamborghini, terus ada G-Class sama BMW. Kok ngomong-ngomong, bapak ini apa? Aduh. Kayaknya Jangannya penggemar Lesti. Leslar Bandung. Ya sama-sama orang Sunda. Leslar Bandung. Leslar Bandung ini kayaknya. Paham banget. Versi bapak-bapak. Ya salah satu pasukan Fatah Hati. Cuma kan memang kemarin tuh pergerakannya lumayan deras ya. Ya, Dukungan rame. Wah, untuk Dede Lesti. itu sampai Indosiar Dangdut Academy itu hostnya itu kan ada 4 dibagi-bagi ngomong kalau Indosiar itu tidak mendukung yang namanya kekerasan dalam rumah tangga, baik pun perlakuan terus sama si ini sama pelakunya tidak mendukung. Itu ngomong Rizky Bilar dikeluarkan tuh tanpa ada inisial. Oh langsung sebut nama. nama Rizky Bilar. Biliar. Rizky Bilar. Kiranya main bola sodok. Ya namanya juga orangnya kan orang-orang yang katanya gigol gitu. Oh. Biliar katanya. Aduh, tapi gila ya Tapi itu. Apa itu gila ya? sih. Ya, karena memang dukungannya udah begitu kuat. Iya. Tapi di ujungnya itu kan menarik laporan. Iya. Kalau saya kalau udah di ini nggak boleh masuk lagi sama keluarganya itu. Cuma Ya tadi- kalau jadi bapaknya gimana? Iya lah. Kalau misalnya kamu punya anak digituin sama suaminya gimana ya? ya tetap kita balikin sih. Cuma kalau memangnya masih cinta, jangan bikin laporan dulu aja. Iya. Itu kan udah terkesannya memang ya sudah tidak bisa mempertahankan lagi. Gitu Apalagi kan. artis ya. Kalau kayak kita ini orang biasa nggak ada yang tahu kita mau gebok-gebokan. Atau mungkin itu love language-nya si Bilar ke si Lesti kan. Bisa Dengan- jadi kan. dengan- Lagi enak-enaknya garik-garik kayak gitu dengan kan. touch. Physical touch. Benar. Buat naikin media juga kali ya. Bisa jadi. Tapi kalau naikin media di blok, di boykot ya kasihan. Boykot ya. Tapi permasalahannya kan itu udah sempat diboykot ya. Dan sekarang mereka kan berdamai kembali. Apakah masih diboykot? Apakah akan menjadi berita viral di TV nih? Jadi mereka seolah-olah nanti akan diundang sana sini. Bisa untuk jadi. klarifikasi. Tapi wah, itu ada si netizen itu bikin petisi. Apa itu? Sebelumnya kan yang harus diboykot itu si Bilar nih. Ternyata itu ada petisi Lesti Bilar wajib diboykot. Dan yang udah tanda tangan petisinya udah lumayan. Tapi kan media butuh rating. Benar. Di mana itu muncul di TV pasti ratingnya bagus. Lagi rame itu ya. Santer bahasanya. Bahkan sampai pas itu di tengah-tengah pas masih kasus laporan belum dicabut ada video yang mungkin tak bocor atau memang dibocorkan yang si Bilar ini mau ngelempar bola biliar kalau nggak salah. Iya. Cuma kepleset. Iya, saya lihat juga itu. Kalau nggak kena kayaknya matanya habis. Iya, Soalnya bola lemparnya biliar. langsung ke kepala itu. Cuma kepleset masuk kolam berenang bolanya. Bolanya benar-benar. Jangan-jangan itu masuk ke kolam renang inget kayak media-media zaman dulu. Masuk ke kolam renang ternyata penipuan. Modus. Tapi sebenarnya kalau kata saya ya, ini kasus Leslar tuh prank yang lebih dari prank Baim Wong. Kalau Iya prank sih. Baim Wong itu cuma ngeprank polisi doang. Ini Lesti Bilar Ini masih ngeprank Indonesia. se-Indonesia. Sampai ada saya lihat itu, ada yang benar-benar yang tadinya fans Leslar ya. Mundur gara-gara si Lestinya cabut perkara. Jangan kan gitu, Pak. Saya aja sekarang ngerasa benar-benar kecewa. Wow, Bapak Leslar. Berarti ngomong-ngomong ini Asep ini di pihaknya Bilar apa di pihaknya Dede Lesti? Awalnya tuh Lesti garis keras. Wah, Kurang ajar itu si Bilar. Ya saya tahu lah. Lesti nyari muka lah biar perbaiki keturunan gitu. Bilar nyari harta buat dapet ke Lesti. Tapi ya, jadi kokodo lah ya si Bilar kokodo. Ini omongannya serem ya. Serem ya. ya tapi ya sebenarnya lah ya main cantik lah ya nggak sampai kayak gitu. Aduh. Dan ternyata yang isunya selingkuhnya itu kan isu selingkuhnya ceweknya cantik banget. Oh gitu. Devina ya masalahnya. Iya. Kaya nggak itu? Kayaknya.
Kalau nggak salah ya, itu kalau nggak salah ya. Enggak sekaya si Lesti. Iya, Tapi nggak tahu ya Lesti itu kaya atau enggaknya. Soalnya dapat info juga ternyata selama ini kehidupan kayaknya dari rumahnya, kontrakannya, rumahnya, terus semua kendaraannya itu baju-baju yang keren brandednya itu banyaknya dari endorse. Rumahnya kontrak, bajunya endorse, sama kendaraannya endorse. Berapa kontrak rumah itu? Ya nggak mungkin 3 juta setahun lah. Gila ya. Anjir, mending saya KPR itu 900.000. Cuma tapi sempet gak pada merhatiin ketika mereka berdamai dan Lesti mencabut laporan, sempat lihat komen-komen netizen? Itu saya ngomennya dasar cewek BODO, kesel. Itu Mama Dede aja sampai ngomong kalau seorang wanita sudah mendapatkan KDRT tapi masih memaafkan dan ingin terus kembali rujuk, itu disebut wanita bodoh. Jadi bodoh sih. Di luar mungkin masih memendam rasa kekuatan cinta yang dalam. Bucin. Tapi mungkin nggak ya kalau dia itu balik lagi, karena kan saya lihat itu yang di video-video itu anak lah salah satunya. Ya kalau menurut saya sih sah-sah aja ya. Cuma maksudnya ketika sudah bergerak melakukan laporan ke kepolisian, berarti kan itu sudah di luar batas kewajaran yang mungkin diri kan udah nggak kuat juga gitu kan terima perlakuan KDRT mungkin kan, makanya sampai ada laporan. Coba kalau memang dirasa dia masih bisa nerima-nerimai dan masih cinta, masih mikirin anaknya, harusnya nggak perlu ada laporan itu seharusnya. Kalau nggak ada laporan itu ya mungkin netizen juga nggak bakal berpikir Dede ini disakitin sebegitu parah kan gitu ya. Harusnya maksudnya ya rumah tangga cekcoknya pasti ada, ya kan? Iyalah pasti. Iya, orang kita pada saat selesai akad nikah aja kan selalu diingetin sama lebih bahasa Indonesianya apa ya? Apa? Penghulu. Sama penghulu tuh selalu diingetin. Kalau misalkan ada masalah, ada cekcok, ada apapun, lebih baik disimpan berdua. Iya. Bahkan orang tua pun jangan tahu. Harusnya gitu. Ya, ini kan masalahnya karena memang sudah terlanjur laporan dan netizen ya sebenarnya nggak salah, karena netizennya kan juga sudah empatinya tinggi dan juga wah ini harus dibela. Tapi kan setelah dibela mengecewakan. Kalau saya sih sebagai fansnya gitu, mikirnya gini Wak. Satu, mikir si Lesti itu, Dede Lesti itu kan kenapa disebut Dede karena kepolosannya tuh. Takutnya sampai beberapa artis di Dangdut Academy tuh menganggap si Lesti itu anaknya dan adiknya. Iya, dan adiknya. Karena Lesti itu terkenal karena kepolosannya dan baik hatinya. Takutnya dimanfaatkan. Tapi nyatanya beda ya. Tapi balik lagi susah kalau masalah cinta kan gelap. Tapi orang tuanya aja sampai ngebantuin minta maaf. Jangan-jangan ada apa-apa di balik semuanya. Ya mungkin ada udang di balik batu bawang. Tapi kalau misalkan ternyata buat naikin engagement jangan reach banyak, itu sih kayaknya keterlaluan. Blunder ya, jatuhnya blunder. Kalau memang ngebuat satu trik aja. Si Rizky Bilar sampai diboikot gitu, cicilan habis berapa ntar? Banyak banget. Berarti kalau kamu fansnya Lesti itu waktu dia mau nikah tuh kamu juga dukung tuh ya waktu itu? Dukung dong, nonton di Indosiar itu. Jodoh-jodohin itu ya. Leslar. Meskipun Dangdut Academy nyanyinya cuma 5 menit, 3 menit, sisanya komentator gitu. Masih ditonton gitu. Karena ramenya di situ gitu. Nggak nyangka saya Asep ini penggemarnya Lesti. Leslar garis Tangerang. Ya tapi sempat baca juga yang komentar lucu sih setelah mereka berdamai. Ada juga beberapa ibu-ibu yang bikin video lucu-lucu sih tentang. Oh iya. Sambil masak gitu. Sambil masak ada yang lagi ngobrol gitu. Ada yang nyerit-nyerit itu juga. Terus juga ada juga yang komennya lucu gini ya. Mereka udah berdamai. Buat ibu-ibunya udahlah, nggak usah pada saling cemas, nggak usah nyemasin Dede. Kitanya cemas, Dedenya keramas. Malam Jumat itu berarti ya. Aduh. Sunah. Cuma berarti terakhir itu kan dicabut laporan, terus katanya sempat Dede Lesti ini meluk Bilar ya. Iya, itu fotonya sampai rame kan? Ada fotonya berarti. Ada fotonya sampai nangis tuh si Lesti. Oh si Lesti yang nangis? Nggak tahu namanya bucin.
Harusnya masih Rizky itu udah dimaafin. Katanya kan ya itu tadi yang dibilang rumahnya ngontrak lah. Nyawa mobil. Sombong katanya. Sombong. From zero to hero lah, apalah. Udah kayak gini kecewa berat. Tapi ya kalau kita doakan aja semoga mereka sehat selalu. Ya kalau didoakan pasti kita sesama umat manusia ya. Bijak sekali. Tapi kalau posisinya kayak gini ya kesel juga kalau itu adik saya ngamuk duluan saya. Tapi yang paling konyol sih itu kan di dalam surat pencabutan laporannya itu ada satu agreement tuh. Perjanjian bilangnya kalau misalkan Rizky Bilar melakukan KDRT kembali itu langsung laporannya dijalankan dan langsung tahap 3. Itu yang buat itu siapa? Pihak Leslar. Oh, pihak Lestinya. Iya, pasti yang bikinnya. Karena kan proses pencabutan ada deal-dealnya. Tapi kalau coba pikirin kalau misalkan ternyata nih kejadian lagi, gimana tanggapannya? Kalau saya bodo amat sih. Udah sakit udah patah hati. Berarti sekarang udah nggak ngikut lagi sama Leslar. Ya dikit-dikit lah. Nggak sebanyak dulu ya. Tapi keren juga sih kasus ini ya. Media-media berita besar pun semuanya menyoroti ini. Benar. Media bisnis, terus media-media gede ya. Info Jabar News juga iya itu. Media bisnis Indonesia itu media bisnis gitu. Bikin. Tapi ya saya lihat itu ya. Berita ini Leslar sama yang satu lagi yang di Kapolda Jawa Timur itu. Ramean Leslar. Aduh, Kapolda yang narkoba ya? Iya, kalau nggak salah itu. Yang baru berapa hari? Iya. Baru 5 hari langsung ditangkap. Netizen. Waduh. Enggak, tapi netizennya Indonesia ini lebih kuat ke ini kali ya. Jangan-jangan si Leslar tuh udah capek kerja. Gimana biar bisa kaya cepet, gak usah lagi ngontrak. Udah jadi buzzer pemerintah aja. Wah. Nutupin gimana kayak gitu. Saya ngadep deh. Jangan senggol-senggol. Saya ini mikir tadi. Bukan saya tidak perlu. Yang ngomong ini, bukan saya yang ngomong. Kita ngadep bego. Aduh, disenggol. Itu berandai-andai ya. Tapi kita yakin pemerintah Indonesia, kepolisian Indonesia itu bagus. Terbaik. Semuanya bagus. Kamu terbaiknya sambil ketawa, bikin gak yakin kamu. Ya pokoknya kalau dari kita angkot doa terbaik buat Leslar, Lesti dan Bilar, semoga karirnya naik lagi, semoga ya. Semoga netizen cepat memaafkan. Soalnya ada info lagi Om. Ternyata itu kebongkar CCTV setelah proses KDRT yang pertama yang dilaporin. Kebongkarnya gimana? Pertama katanya kan sampai leher, dislokasi leher, ternyata hasilnya tangan. Yang kedua udah beres di KDRT, ternyata Lesti Bilar bisa sampai ngegendong anaknya sambil main HP. Santai ya berarti dia. Santai ngegendong main HP kayak gitu. Wah, mungkin ini ada modus ini ya kalau kata saya. Feeling saya. Terus yang kedua aneh, katanya sakitnya parah di 2 minggu di rumah sakit sampai update gitu loh. Update di foto dislokasi leher di foto, tapi tiba-tiba menghilang dari rumah sakit langsung ke Mekah buat umroh. Nggak ada info, ngeri, bohong-bohongan kali. Mungkin kali ya, mungkin. Ya bukan ya, kalau saya keseleo aja berbulan-bulan kalau nggak umroh, apalagi leher. Lo beda loh, dokternya ini kan kalau orang kaya dokternya beda. Oh, saya dukun ya. Makanya jangan ke siapa? Aduh. Tenang. Dukun Udin. Bukan Bakpur. Osi. Wah. Pokoknya doa terbaik kita untuk Leslar dan juga semoga pecintanya tetap ada. Semoga tetap ada ya. Dia ketawa dia ngomongin pecintanya. Dan semoga TV-TV yang telah memboikot tetap istiqomah. Tetap ada jalurnya. Maksudnya jangan sampai nanti ketika seruan boikotnya keras, tapi melihat rating diundang kembali. Oh, iya. Tahu-tahu ada di Brownie.
Kok tahu dia? Apal banget tuh. Ada temennya Uwak satu ini kalau nggak salah. Iya. Fansnya Leslar juga itu, kalau nggak salah itu. Apa kalau nggak nanti kita minta pendapatnya langsung ya? Bisa. Apa kalau perlu kita datangin ke angkot? Leslar. Leslar 42. Tapi konten kita kan harusnya horor ya. Horor, mitos, legenda. Nah, Tapi ini lagi rame nih ya. Ini masuknya kayaknya horor juga sih. Horor telah membohongi masyarakat. Prank se-Indonesia. Oke lah, kita lanjut ngopi lagi. Pokoknya salam terbaik buat Leslar dan fansnya. Iya, jangan lupa ya. Yang mau info-info di media kita, jangan lupain. Nanti kontak-kontak admin di bawah. Kapan-kapan kita bahas lah ya. Ya satu-satu nih ada lumayan soalnya kalau mau dibahas. Tapi udah kelihatan lah ya logo. Bisa Oke. besok dikasih ya. Jangan lupa kalau video-video kemarin tuh belum ada kayaknya kontaknya itu. Nanti langsung kita taruh di bawah. Sip, mantap. Oke, kita ngopi lagi. Iya. Ngopi lur.